Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Syifa Hadian dengan 185231022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya yang berjudul T-Type Anchor Plate for Orthodontic untuk memenuhi tugas akhir menggambar teknik. Baik, pertama ada pendahuluan. Jadi, apa sebenarnya anchor plate itu? Jadi, anchor plate merupakan salah satu komponen dalam sistem penjangkaran skeletal atau skeletal anchorage system atau yang bisa disebut juga atau disingkat dengan SAS, yang digunakan untuk membantu pergerakan gigi dalam perawatan ortodontik. Jadi, eh, sebenarnya eh, anchor plate ini itu bentuknya kecil sekali, bentuknya kecil sekali dan karena penggunaannya itu di area skeletal di bagian maksila, di tulang maksila di bawah rahang atau di mandibula di sekitar rahang sini. Jadi memang bentuknya itu kecil sekali. Terlihat di gambar ini ada berbagai macam bentuk ya dari anchor plate gitu. Ada yang A ini yang bentuk T, plat T, bentuk T, tipe T, lalu di yang B ini ada yang berbentuk Y dan yang C ini berbentuk I. Yang plat A ini, yang bentuk T ini bisa dipotong salah satu bagian di bodinya. Nanti dia bisa menjadi eh, letter L, tergantung di mana dia digunakan. Jadi berbagai macam bentuk ini juga eh, karena dia tuh eh, penggunaan tempatnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Baik, berdasarkan referensi dari Sugawara 2005, Anchorplate tipe T memiliki struktur utama berupa body, arm, dan head dengan beberapa lubang screw dan hook. Sistem ini dinilai lebih stabil dibanding penjangkaran konvensional karena dipasang langsung ke tulang. Beberapa penelitian juga menunjukkan efektivitas Anchorplate dalam perawatan ortodontik kompleks. Jadi, sistem penjangkaran menggunakan anchor plate ini itu disebut lebih efektif karena dia eh, penjangkaran atau titik tumpunya itu nanti ada di rahang, di bagian rahang, di bagian mandibulah atau maksila atau di tulang ya di sekitar rahang. Kenapa lebih efektif juga karena jika sistem penjangkaran menggunakan titik tumpu pada gigi, dikhawatirkan nanti gigi tersebut yang dijadikan titik tumpu itu ikut bergeser, sehingga prosedur prosedur menggerakkan gigi mungkin menggunakan behel, brace seperti itu atau mungkin membetulkan posisi rahang itu nanti jadi tidak efektif karena titik tumpunya ikut bergeser. Nah, sedangkan menggunakan yang kertas, titik tumpunya ini tetap di permanen karena langsung ditanam atau langsung digunakan pada rahang. Jadi ini ada eh, contoh-contoh penempatan anchor plate-nya. Jadi ada ini bentuk A ini ada bentuk I, tipe I, lalu ada tipe Y yang D ini, nah yang D ini adalah bentuk T, tipe T, dan yang C ini adalah tipe T yang dimodifikasi. Jadi tipe T yang badinya tadi dipotong salah satu, jadi jadi dia berbentuk letter L. Dan penggunaannya eh, bentuknya itu berbeda-beda karena mengikuti tempat dibutuhkan, di mana dia dibutuhkan seperti itu. Jadi ini ada dia berfungsi jadi titik tumpu. Dia menggunakan monovertical screw yang diameternya itu sekitar 2 milimeter. Dan pada bagian head itu, jadi ini bagian head, ini bagian arm. Tadi seperti yang sebelah sini, ini bagian head, ini bagian arm atau lengan, dan ini bagian body. Jadi bagian body portionnya ini nanti dia digunakan untuk screw atau screw untuk agar dia tidak bergeser nanti menggunakan monocortical screw dan bagian headnya itu nanti digunakan untuk sistem penjangkarannya jadi sebagai hooknya sebagai jangkarnya gitu nanti digunakan elastik elastik ini seperti rubber band rubber seperti karet gelang gitu mungkin tapi mungkin berbeda bahannya di dunia ortodontik dipakai untuk menggerakkan pergerakan gigi dan membentukkan fungsi rahang seperti itu. Mungkin ada
eh, untuk orang-orang yang rahangnya bentuk wajahnya tidak simetris, lalu juga em, untuk penggunaan kawat gigi, brace, itu bisa menggunakan anchor plate ini jadi sebagai titik tumpu gitu. Atau mungkin bagi orang yang memiliki kondisi gigi itu open bite bisa juga menggunakan anchor plate ini. Jadi dia ditanam langsung di rahang. Lalu kita masuk ke proses desain. Saya menggunakan referensi acuan itu gambar menurut Sugawara dari tahun 2005. Yang pertama saya lakukan adalah membuat lingkaran. Membuat sketsa lingkaran di titik tengah bidang XY. Diameter yang diameter sketsa lingkaran yang saya buat itu sebesar 4,5 mm, kecil ya, 4,5 mm, atau radiusnya sekitar 2,25. Ini diameternya. Dimana sebelum saya melakukan hand sketch atau menyudahi sketchnya, saya menggunakan fitur rectangular pattern. Karena yang dibutuhkan untuk body kan ada tiga ya tadi. Ini kita akan membuat plat anchor bentuk T. Jadi badinya itu ada tiga karena dibutuhkan tiga dan sama persis dan dibutuhkan jarak antar lingkaran yang presisi itu digunakan rectangular pattern. Rectangular patternnya itu eh, ada pengaturan rectangular patternnya itu direction distributionnya itu extend, lalu juga quantity untuk plan X atau axis Y, axis X, maaf, quantity-nya itu 3, lalu distance-nya itu 6,5 mm. Jadi kita akan membuat jarak antar titik pusat itu 6,5 mm. Direction-nya simetrik karena kita akan membuat ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri, bukan hanya ke kanan dan bukan hanya ke kiri. Kita membuat simetrik. Lalu yang quantity di bawah ini itu untuk bidang Y. Jadi untuk axis Y, jadi kita biarkan 1 dan distance-nya dibiarkan 0 milimeter karena kita hanya membutuhkan dia tuh menyalin ke arah samping ya, ke bidang X. Seperti itu. Em, Bentar. Nah, ini adalah hasil dari setelah dia menggunakan fitur rectangular pattern. Jadi jarak antar titik pusatnya 6,5 mm dan jarak dari lingkaran yang paling kiri ke paling kanan itu 13 mm. Seperti itu. Dan bentuknya sama persis ya karena dia menjiplak, menyalin. Selanjutnya adalah membuat seperti jembatan antara eh, lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya. Jadi membuat jembatan ini itu menggunakan sketsa persegi dengan tinggi itu 2 mm. Jadi berdasarkan referensi acuan yang saya gunakan, em, tebal dari jembatan ini itu 2 mm. Jadi saya menggunakan tebalnya 2 mm dan panjangnya itu 2,5 mm. Jadi dia akan sketsa perseginya akan membuat tali busur di sketsa lingkaran. Jadi dia akan memotong di sini. Jadi dia menyinggung dari lingkaran tersebut. Jadi akan ada seperti jembatan di antara ketiga lingkaran ini. Lalu kita end sketch. Selanjutnya adalah setelah membuat jembatan itu adalah kita juga membuat jembatan lagi. Tapi jembatan kali ini adalah menghubungkan bagian body dan bagian head. Jadi bagian eh, jembatan ini disebut arm atau bagian lengan. Ini dibuat persegi lagi. Bentuk persegi dengan tinggi atau panjangnya ini 19,1 mm. 19,1 mm dan lebarnya itu 2 mm. Jadi memang berdasarkan referensi acuan yang saya dapat itu eh, jembatan ini memang lebarnya itu 2 mm. Jadi baik ke kanan ke kiri maupun ke arah headnya itu 2 mm.
dan dia dibuat menyinggung lingkaran yang ada di tengah juga. Sama seperti sebelumnya dibuat menyinggung dan seperti membuat tali busur gitu ya. Lalu di unsketch, lalu kemudian kita akan membuat sketsa untuk bagian head. Nah, pertama-tama karena dia bentuknya jangkar ya, dan basic dasar dari bentuk jangkarnya itu ada lingkaran, jadi kita membuat lingkaran lagi, 3 lingkaran lagi di bagian headnya. Tapi yang karyanya lebih kecil yaitu membuat lingkaran dengan diameter 3 mm. Titik acuannya itu adalah garis akhir dari persegi ya. Persegi tadi kita membuat sepanjang 19,1 mm. Nah, garis akhirnya itu kita buat titik acuan sebagai titik pusat lingkaran dari bagian headnya. Begitu. Em, Selanjutnya, eh, karena kita akan membuat tingkat headnya ini ada 3, seperti itu. Karena kita akan membuat headnya ada 3, jadi kita akan menggunakan rectangular pattern lagi. Nah, rectangular patternnya lagi ini eh, digunakan mirip seperti tadi. Jadi dia sebelum unsketch yang lingkaran, itu digunakan rectangular pattern dengan perbedaan kalau yang tadi itu di axis yang X, kalau ini di axis yang Y. Nah, di axis yang Y ini digunakan kuantitinya 3 karena kita akan membuat 3 lingkaran. Lalu distance-nya itu negatif 2,3. Jadi jarak antar titik pusatnya itu 2,3 mm. Dibuat negatif karena dia akan menyalin ke bawah. Seperti itu. Jadi karena kita membuat perlingkaran pertama itu di yang paling atas, jadi kita akan menyalin ke bawah. Jadi makanya dia distance-nya itu dibuat negatif karena di sumbu Y atau axis Y-nya itu ke bawah negatif seperti itu. Dan kita buat direction itu one direction, jadi satu arah ke bawah saja. Begitu. Dan ini adalah hasil dari eh, rectangular pattern-nya ke arah bawah dengan jarak 2,3 mm dari titik pusat ke titik pusat lainnya. Dan ini hasil kalau nampak dari jauh gitu ya. Jadi sudah nampak sketsa atau bentuk awal dari anchor plate-nya yang berbentuk kayak ini. Selanjutnya, setelah saya hmm, observasi lagi, setelah saya perhitungan lagi, bila persegi atau jembatan tadi antara head dan bodinya itu dibuat 19,1, itu dirasa mengurangi estetika gitu kan. Dan nanti di bagian filletnya, di bagian fillet di akhir itu akan lebih sulit. Jadi saya mengurangi bentuknya, bentuk perseginya atau tinggi perseginya menjadi 13,5 mm. Ini dari ujung ke ujung ini 13,5 mm. Namun yang berubah hanya perseginya saja. Jadi 3 lingkaran untuk headnya ini tetap di tempat dan kita tetap menggunakan patokan yang tadi ya 19,1 karena ini hanya mengubah persegi yang ini saja. Jadi ukuran sebenarnya kita tetap sama, ini hanya untuk sketsanya saja untuk memudahkan proses fillet nanti. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat sketsa, tadi sudah ada kerangkanya ya. Kerangkanya lalu kita membuat extrude. Kita menggunakan fitur extrude. Fitur extrude ini fungsinya untuk membuat volume atau kayak seperti membuat sketsa ini yang tadinya cuma 2 dimensi itu menjadi 3 dimensi. Jadi kita membuat extrude ini ketebalannya. Ada ketebalannya gitu. Nah, extrude ini saya bagi menjadi 2 tahap. Ada extrude untuk body dan arm, dan extrude untuk bagian headnya. Mengapa dibagi 2? Karena nanti akan ada perbedaan dari pengaturannya. Pengaturan tambahannya nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya nanti ada di operation dan di tipe dari extrude-nya. Jadi yang pertama kita extrude dulu bagian body dan arm. Tipenya itu full. Jadi ini ada 2 tipe, ada full dan thin wall gitu. Kalau kita buat yang thin nanti dia akan berlubang gitu tengahnya. Jadi tidak full. Jadi dia hanya mengekstrud di sisinya
Dan startnya itu profile profile plan. Jadi dari kita mengawal extrude itu dari awal, dari plan awal, dari bidang awal yang tadi, bidang XY, dan directionnya one side saja karena kita butuh hanya ke atas, ya, tidak ke atas dan ke bawah. Extend type-nya distance, distance ini 0,8. Distance ini kita membuat ketebalan berapa? Kita membuat ketebalan sebesar 0,8 mm berdasarkan em, referensi acuan yang saya gunakan ketebalannya itu 0,8 mm. Memang sangat tipis ya. Type angle-nya kita biarkan dan operation-nya itu new body. Jadi kita akan membuat body yang baru. Seperti itu, body yang baru atau bagian yang baru gitu. Jadi kayak part yang baru gitu. Setelah kita membuat extrude dari bagian body dan arm, kita akan menggunakan fitur extrude pada bagian head, pada bagian jangkarnya. Di sini perbedaannya di tipe extrude-nya. Di tipe extrude kita menggunakan tin, jadi agar kita tidak dua kali kerja ya, agar kita tidak dua kali kerja, jadi kita langsung menggunakan yang tin. Kalau misalkan kita menggunakan extrude yang full, nanti kita harus menggunakan hole lagi gitu. Akan harus mengulangi lagi. Jadi ini kita langsung saja gitu di extrude ini. eh Sama seperti tadi, start profile plane, terus directionnya one side, di extend tab-nya distance, ketebalannya sama-sama 0,8 mm. Yang berbeda itu ada di wall thickness-nya. Jadi seberapa tebal sih dindingnya gitu. Jadi kita kan karena kita akan membuat lubang, jadi kita butuh ketebalan dinding. Ketebalan dindingnya ini 0,8 mm. Jadi ini ketebalan di sini itu 0,8 mm. Sebenarnya tidak tercantum di referensi acuan saya itu berapa ketebalan dari hooknya atau jangkarnya gitu. Ini saya memperkirakan dengan eh, melihat foto aslinya, jadi sepertinya 0,8 mm ini cukup. Lalu operationnya join. Jadi kita sengaja membuat eh, dia tidak terpisah-pisah badinya. Jadi namanya dia tidak terpisah-pisah bagiannya karena nanti ketika di fillet itu agar dia rapi gitu, dia tidak terpotong-potong. Seperti itu. Jadi kita join aja ya. Jadi kita memang nantinya akan menjadi satu kesatuan saja. Tidak ada body satu, body dua, body tiga. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengextrude, kita akan membuat hole atau membuat lubang. Jadi fitur lubang. Yang pertama kita lubangi adalah eh bagian body ya. Oh ya, mungkin ada yang berpikiran mengapa bagian body ini tidak menggunakan extrude yang tin wall tadi. Alasannya karena mm, bentuk dari lubang hole-nya ini, bentuk dari lubang eh, yang ada di body ini, dia bentuknya itu cekung. Maksudnya dia mempunyai em, apa ya, sudut tertentu gitu, sudut tertentu. Jadi tidak hanya flat saja, tapi dia sudut tertentu di mana bagian atas itu lebih lebar daripada bagian bawah. Seperti itu. Jadi kita menggunakan hole untuk melubangi. Nah, pengaturannya itu ada kita menggunakan extend-nya itu distance, call type-nya itu countersink dengan help type-nya simple atau bagian ulirnya ya. Bagian ulirnya kita buat simple saja, kita tidak eh, membuat ulir karena berdasarkan foto yang saya lihat sebagai referensi itu dia tidak memiliki ulir dalam. Lalu draw point-nya itu dia dibuat flat, jadi bawahnya flat seperti ini. Ini ada dimensinya dibuat eh, tebalnya itu 0,8 mm. 0,8 mm ini menyesuaikan dengan tebal execute tadi. Lalu diameter bagian atasnya, lubang bagian atasnya ini adalah 3 mm dan bagian bawahnya ini 2 mm. Jadi 2 mm ini dari mana? Dari menyesuaikan dengan monocortical screw tadi. Jadi berdasarkan referensi eh, screw yang dipakai adalah monocortical screw di mana diameternya adalah 2 mm. Jadi saya menyesuaikan seperti itu. Dan dilakukan kepada ketiga bagian body ini ya. Bagian body ini sama digunakan
eh fitur hole ini dengan pengaturan yang sama. Jadi memang persis di bawah persis pada tiga dan ini adalah hasilnya. Hasilnya dia akan jadi lubang dan dia ada ini ya, ada sudutnya gitu. Jadi dia akan sudut tidak hanya garis lurus saja lubangnya. Dan di sini tadi ada membuat sudut 65 derajat ya di sini. Degree-nya dan 65 derajat. Tapi nanti ketika hasilnya itu dia tidak akan 65 derajat, 65 derajat karena kan terpotong ya. Dia tidak di sini, tapi dia terpotong dan nanti mungkin sekitar hasilnya sekitar 57 derajat saja. Derajatnya seperti itu. Next, itu ada hmm, masih membuat hole, tapi mungkin ini lebih ke menggunakan fitur extrude sebenarnya. Tapi kita bukan extrude untuk membuat ketebalan, tapi untuk justru menghilangkan ketebalan itu dengan fitur cut nanti. Jadi yang pertama kita buat itu adalah hmm, tiga buah persegi. Sebenarnya kita cukup membuat satu persegi saja di sini. Satu persegi, sketsa satu persegi, di mana lebarnya itu 0,8 mm. 0,8 mm dan panjangnya itu diperkirakan saja. Ini saya membuat 2,5 mm, sekitar 2,5 mm dan menggunakan rectangular pattern lagi. Jadi karena kita akan membuat sama persis ketiga ini, jadi kita akan membuat menggunakan fitur rectangular pattern. Sama, jadi disesuaikan antara rectangular pattern disesuaikan jaraknya dengan jarak antar titik pusat ini. Jadi dia akan sama persis memotong jaraknya itu antar titik pusat itu 2,3 mm. Jadi nanti ditulisnya min 2,3 mm karena dia akan mencetak ke bawah gitu ya. Setelah dia dibuat sketsa, lalu dibuat extrude. Jadi di sini kita akan membuat menggunakan tools extrude lagi dengan pengaturannya itu tipenya full, tidak yang thin. Lalu startnya profile plan, directionnya one side saja, distance, extend type-nya distance, dan distance-nya 0,8 mm karena mengikuti ketebalan tadi. Dan operasinya itu cut. Jadi kalau tadi ada yang join atau new body, ini cut. Jadi kita ingin memotong gitu ya, ingin memotong bagian yang disketsakan ini gitu. Sebesar setebal 0,8 mm. Dan hasilnya terlihat di bawah. Ini akan sudah membentuk jangkar, sudah membentuk hook. Yang ini nantinya karena ini masih tajam, nanti tinggal menggunakan fillet. Seperti itu. Tahap terakhir adalah fillet. Fillet ini penting karena bisa dilihat ya di sini itu masih tajam masih tajam dan juga sisi-sisinya itu atau sudut-sudutnya itu benar-benar di 90 derajat gitu dan mungkin nanti ketika dipakai akan mengurangi rasa nyaman gitu, tidak nyaman. Kita menggunakan fitur fillet di mana ini untuk menghaluskan sudut-sudut. Jadi seperti kita menghamplas sudut-sudutnya dengan fitur fillet, kita akan membuat lengkungan di mana pertama kita menggunakan fitur fillet ini pada hooknya tadi agar tidak tajam ya, agar tidak tajam dan yang digunakan ini bukan pieces tapi edges. Jadi tepinya kita menggunakan tepi per tepi gitu karena eh, agar lebih detail ini banyak tepi di bagian hooknya ini ada yang dan berbeda-beda. Ada yang 0,3 mm filletnya, ada yang satu, ada yang 0,6, ada 0,3 mm juga. Ini untuk bagian hooknya. Belum ke bagian body, arm sama headnya sebenarnya belum. Jadi ini emang khusus untuk pengaitnya. Lalu baru setelah itu kita akan menggunakan fillet di bagian em, head, body, dan arm. Bisa dilihat di sini. em, di sini saya membedakan pengaturan head dan oh, headnya itu dibedakan karena headnya itu terlihat di foto aslinya itu dia terlihat lebih sangat eh, melingkar gitu, jadi sangat landai sekali seperti itu. Jadi lebih banyak, lebih besar filletnya itu sebesar 0,4 mm bisa dilihat ini. Dan di bagian body dan bagian bagian arm itu dia lebih tidak sebanyak yang head ya. Dia sebenarnya hanya 0,35 mm ini menyesuaikan
em, apa ya, saya menyesuaikan dengan foto aslinya, jadi dirasa angka ini cukup seperti itu. Baik, itu adalah em, tahap terakhir itu di file tadi, dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasil dari tahapan mendesain P-type anchor plate for orthodontic. Nah, ini bagian atas, bagian topnya, ini bisa dilihat, ini bagian head, ini bagian body, dengan bagian body ini dia diameter atas dan bawahnya itu berbeda ya. Bagian front, ini adalah badinya. Jadi terlihat di sini ada oh, fitur filletnya ya. Jadi dia melengkung, dia tidak tajam. Dan di sini ada sudut pandang dari kanan, ini adalah hooknya, dan sudut pandang dari kiri. Selanjutnya, ini adalah tampilan hasil dari workspace render. Jadi tadi workspace pada Fusion 360 itu ada workspace design, dan ini workspace render, di mana bisa terlihat bagaimana jika direalisasikan menggunakan bahan titanium ya. Bahan titanium itu bahan yang memiliki sifat biokompatibel. Jadi mengapa dia bisa ada di rahang, bisa menyatu dengan tulang gitu karena dia bersifat biokompatibel. Jadi mungkin ini adalah hasilnya nanti akan seperti ini. Ini mirip ya dengan hmm, foto di depan tadi. Nah ini lalu setelah kita membuat desainnya, desain dari menggunakan software Fusion tadi, lalu dicetak menggunakan bahan PLA, dan ini adalah gambar sebelum dicetak. Jadi diukur terlebih dahulu, dan ini adalah hasil dan evaluasinya. Jadi ini hasil print 3D menggunakan bahan PLA. Jadi model 3D Anchorpad ini berhasil dibuat dengan struktur yang presisi dan menyerupai bentuk konis. Sempat ada revisi dalam panjang arm agar bentuk lebih presisi. Jadi tadi ada revisi ya dari yang armnya 19,1 jadi 13,5 agar menyesuaikan dengan bentuknya. Lalu hasil cetak 3D ini karena menggunakan PLH menunjukkan beberapa detail seperti filet dan sudut lubang yang kurang terlihat karena ukuran model yang sangat kecil. Namun struktur keseluruhan tetap tercetak dengan baik. Jadi mungkin bisa dilihat di fotonya dibandingkan dengan tangan saya memang sangat kecil sekali karena ukuran panjangnya hanya 2,5 mm dan lebarnya hanya 13,5 mm. Karena mungkin keterbatasan alat dari cetak 3D-nya, jadi mm, struktur atau filet atau ya kehalusan dari sudutnya itu tidak begitu terlihat, dan eh, atau sudut tadi dari bentuk badinya di mana untuk untuk diterapkan skru di situ, badinya itu dia tidak menunjukkan adanya mm, adanya sudut di situ. Jadi kan harusnya bagian atas itu lebih lebar daripada lebih atas itu diameter lebih besar daripada diameter bagian bawah. Hanya di sini tidak begitu nampak jelas. Mungkin juga karena keterbatasan alatnya. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan, dan ini adalah worksheet dari desain Fusion 360 saya. Jadi ini ada ukurannya, ini akhirnya tadi menjadi yang awalnya 65 derajat, ini 57,5 karena tadi yang bawahnya dipotong. Dan ini 0,8, tingginya itu 24,85. Jadi hanya 2,5 cm saja panjangnya karena memang penggunaannya di rahang. Seperti itu. Dan ini saya berusaha untuk menyesuaikan dengan referensi acuan saya. Seperti itu. Baik, mungkin itu adalah akhir dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang-kurangnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.